hu aha hu aha. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alayka, as-salatu was-salam fi kulli ayyamina. Ya Sayyida Muhammad, as-salatu alayka, as-salatu was-salam fi kulli Sayyidina Muhammadin khazinir rizki wa miftahiha wa kasrin nuqud wa mudha'afatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muzili da'i wa shifaiha wa dab'il bala wa afatiha wa basti rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina
Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha dana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasikuna biha na wa ma'rifatana min yaumina haja ila yaumil jaja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi adadil makhluk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufarriju biha kurbati wa saqai wa taqdi biha hawaiji bi adadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima ughliqa wa syafil ilal wa mufarijil kurubi wal humumi wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah selalu terketuk subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bersama dalam ridho Allah dan Rasulnya di dunia ini, di barzah dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Faqala al-muallifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak tahu, ujar Tuhan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Nisa ayat 11. La tadruna, kamu tidak tahu, ayyuhum aqrabu lakum naf'a, bahwa siapakah di antara mereka itu yang lebih dekat manfaatnya bagi dirimu. Ayat ini juga maksudnya adalah segala hal terkadang kita hanya menilai melewati akal kita, pikiran kita. Namun sering juga kita punya resiko dalam hidup ini. Demikian juga ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak hanya akal kita gunakan, tetapi juga dengan hati. Karena itu ujar Syekh, mutali'ul anwar al-qulubu wal asrar. Mutali'ul anwar, tempat terbitnya atau terbitnya cahaya-cahaya itu, nur itu,
Tempat terbitnya nur itu ada dua. Yang pertama adalah al-qulub, yang disebut dengan hati manusia. Yang kedua adalah al-asrar, rahasia-rahasia yang disebut dengan sir daripada hati. Jadi kita sudah mengenal pada diri kita itu ada al-qulub, jamak dari mufradnya adalah al-qalbu. Al-qalbu artinya hati. Kemudian asrar, jamak daripada sir. Asrar adalah rahasia atau relung yang paling dalam daripada hati. Inti daripada asrar atau sir itu ialah yang disebut dengan fuad namanya. Kita lihat dulu di sini apa yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah. Ay mawadi utulu'in wasyurukil anwaril ma'nawiyah wahia nujumul ilmi wa akmaril ma'rifah wasumusis tauhid. Ketahuilah Jerseh, yang dimaksud dengan mawadi utulu'in wasyurukil anwaril ma'nawiyah, yang disebut dengan matali itu tempat terbit, itu bisa diumpamakan dengan tempat terbitnya cahaya dalam makna maknawiyah. Seperti misalnya nuzumul ilmi. Nuzumul ilmi itu adalah bintang pengetahuan, pokok pengetahuan, bisa diterjemahkan begitu. Wa akmaril ma'rifah, qamar itu bulan, jadi cahaya bulan pengetahuan irfan tentang ma'rifah. Kemudian wasumusit tauhid, matahari tauhid. Istilah sumusit tauhid ini juga ada dalam kitab Fathur Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi ulama itu bersambut-sambut dia. Istilah itu ada istilah mereka masing-masing. Matahari tauhid menggambarkan betapa orang-orang yang bertauhid itu sebenarnya pada akhirnya dia memiliki kebebasan yang sangat kuat untuk membebaskan dirinya daripada ikatan-ikatan dunianya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti kita dalami bagian itu daripada kalimat la ilaha illallah. Nah, matail yang disebut dengan tempat terbit anwar ini ternyata al-qulub. Bagaimana yang dimaksud? Ialah itu terjadi al-qulub wal asrar, ay qulubul arifin. Itulah yang disebut dengan qulubul arifin, hatinya para orang-orang arifin. Istilah arifin itu artinya orang yang ma'rifah. Jadi orang ahli ma'rifah, orang yang sudah mengenal Allah disebut dengan al-arif. Al-arif jamaknya arifin. Al-arif artinya orang yang bijak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Datarannya bukan hanya pada pengertian sekedar kitab Allah, hadis Nabi, tapi bersatu lagi dengan alam semesta. Karena Al-Quran itu turun, Al-Quran itu diturunkan bersifat mengejawantah pada diri kita dan alam semesta. Sehingga alam semesta inilah tempat di mana perilaku orang yang memahami Al-Quran dan hadis Nabi memberlakukan dirinya, beraksi dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu dia tidak lepas satu kesatuan keadaan itu. Allah memberikan kepada manusia misalnya syariat, yaitu Quran dan hadis. Tapi juga Allah membadani manusia dengan bermacam kemampuan. Pertama, akal. Ya lah, dakal. Kalau tidak berakal jadi gila orang. Tetapi akal saja tidak cukup. Allah memberikan kepada manusia itu tabiat. Allah lagi memberikan kepada manusia itu nafsun. Nafsun itu diri manusia itu sendiri, khusus nafsun yang dipengaruhi oleh hawa nafsu ya. Jadi ada diri itu suci, tapi diri yang suci itu sebelum dia suci itu juga nanti dia bisa dipengaruhi oleh hawa nafsu. Makanya nanti disebut hawa nafsunya adalah amaratum bisu, ya kan? Nah, kemudian makin bersih nanti hilang amaratum bisunya jadi lawamah,
makin bersih lagi jadi malhamah, makin bersih lagi jadi mutmainah, makin bersih lagi jadi rodiyah, makin bersih lagi jadi mardiyah, makin bersih lagi jadinya kamil. Nah, ini tingkatan diri manusia. Kadang timbul pertanyaan, apa semua itu bedanya daripada diri kita? Sebenarnya semua itu adalah diri kita. Itulah diri kita, itu kan. Kemudian ada lagi yang sifatnya ditanamkan Allah pada diri manusia tuh. Seperti kemarin sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat malaikat, kemudian sifat-sifat syaitaniyah, ada sifat hewaniyah. Iyalah, dari segi sifatnya, sifat hewaniyah, seringkali manusia tuh pikirannya makan aja kelak. Nah, bahkan orang berkelahi gara-gara makan. Itu hewaniyah sifatnya. Berarti sifat hewaniyah ini perlu kita kendalikan. Yang kedua adalah sifat yang disebut dengan sifat malaikat. Nah, ini bagus, ingin taat kepada Allah, perasaan ingin taat kepada Allah. Makanya nanti di mana-mana ya, di negeri mana, meskipun negeri itu kafir, tetap semua negeri itu akan berkata bahwa membunuh itu dilarang. Iyalah, di mana aja itu, di barat kah, di Eropa kah, yang tidak tahu agama Islam, mereka tetap membunuh itu tidak boleh, membunuh sesama manusia itu tidak boleh. Durhaka kepada ibu bapak tidak boleh juga. Iyalah, kenapa jadi tidak boleh? Padahal mereka tidak tahu dengan syariat agama. Iyalah, apalagi yang tidak boleh? Mencuri. Nah, adalah negara membolehkan mencuri? Tidak ada kan? Meskipun negara itu tidak ada muslimnya misalnya, tetap mencuri itu tidak boleh. Kenapa demikian itu? Iyalah. Nah, berzina pun di kebanyakan negeri tidak dibolehkan juga. Ya kan? Ada larangannya. Kenapa jadi begitu? Padahal mereka tidak belajar Islam. Itu yang tadi itu ditumbuhkan Allah pada sifat diri manusia, ada sifat malaikat, yaitu ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh pengertian mereka adalah taat kepada Tuhan. Kadang mereka tidak mengenal Tuhan, tidak tahu dengan Tuhan, tapi mereka juga ingin tetap taat, tunduk kepada suatu aturan yang ada di dalam batin mereka, bahwa mereka akan merasa nyaman kalau tidak ada pembunuhan. Bagaimana saja pembunuhan, atau pernah mendengar perang dunia pertama, perang dunia kedua, itu paling tidak disuka oleh kebanyakan manusia, karena itu menyakitkan hati mereka, bertentangan dengan hati nurani kata mereka, bertentangan dengan kemanusiaan. Nah, itu sebenarnya sifat malaikat yang ada pada diri kita, yaitu ingin taat kepada yang paling benar, yang disebut dengan al-haq. Allah itu adalah al-haq. Yang ketiga lagi, ada lagi sifat syaitaniyah. Pada diri manusia itu ditanamkan Tuhan. Apa sifat syaitaniyah itu? Sifat syaitaniyah itu adalah sifat seperti iri dengki, ya kah? Iri dengki dengan orang, mencari-cari kesalahan orang, ya kah? Mencaci orang, mencela orang. Apakah pencelaan itu sifatnya bersifat batin saja, tidak diketahui orang, atau kadang diungkapkan dalam perkataan mencela? Nah, itu sifat syaitaniyah itu. Itu sifat syaitaniyah. Ujub, yalah, merasa kagum dengan diri, merasa bangga dengan diri, meremehkan orang lain, itu sifat syaitaniyah. Itu sudah ada di dalam diri kita itu. Ibaratnya itu tinggal meng-on-kannya saja. Bahkan tidak di-on-kan pun dia on langsung. Ya kan? Bahasa Banjar tuh Pak Iyanya, pernah dengar lah Pak Iyanya, rasa hebat di diri, rasa hebat diri. Itu sudah ada ditanamkan Allah, disebut dengan sifat-sifat syaitaniyah. Iri dengki, orang aja dipikirkannya. Udah mau dia memikirkan diri sendiri, ya sekali-sekali memikirkan diri sendiri, tapi yang dipikirkannya orang lah.
Kalau bersaing dia culas, ingin menjatuhkan orang lain. Wujud sifat setaniah ini kalau berkumpul dan on pada diri kita, maksudnya hidup dia, jika kita jalankan, kita akan menjadi sifat-sifat setaniah itu akan berubah menjadi sifat yang disebut dengan sifat nifak. Sifat-sifat nifak. Bila kita melaksanakan sifat nifak itu akhirnya kita jadi orang munafik. Akibat kita culas, akibat kita iri dengan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, supaya kita hebat dari orang lain, akhirnya kita berdusta, ya kan? Yalah. Nah, munafik. Terkadang sifat itu diambil juga pada sifat hewaniah kita, karena kita ingin mengisi perut kita, ya kan? Akhirnya kita ingin menang dalam satu perlombaan atau pemahaman yang lain, persaingan dalam kehidupan. Pernah mungkin Anda, mungkin ini sekarang dunia politik satu sama lain mungkin memungkinkan, ya saya tidak tahu juga, biasanya saling caci mencaci, black campaign katanya, ya kah? Kampanye hitam, mensudutkan profil orang, membunuh karakter orang, yalah. Nah, mencela ini adalah sifat syaitania yang ada pada diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu jartun, hai orang-orang beriman, istanabu zonna, tinggalkanlah bersangka-sangka. Inna ba'da zonni ismun, sebagian dari persangkaan kamu itu dosa bagi kamu. Jadi kita bersangka-sangka itu bahaya, bisa menimbulkan yang disebut dengan dosa. Wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dengan alasan kita merasa benar, kita dengan perasaan kita sangat apik dalam agama, kita merasa diri kita lebih taat dari orang lain, lebih benar dari orang lain, lalu kita menyalahkan orang lain dalam melaksanakan kewajiban beragama menurut pikiran kita sendiri. Lalu seharusnya bagaimana? Ikuti yang bersifat ijma di masyarakat sehingga kita tidak menyalahkan orang. Bagaimana itu? Ketika ijma di masyarakat itu, ijma itu kesepakatan bersama. Ketika itu bersifat ikhtilaf, tidak perlu kita mencela orang lain. Bersifat ikhtilaf, tidak perlu kita mencela orang lain. Contoh, kita menuduh orang khurafat, melakukan khurafat, tahyul atau apa itu syirik, ya kah? Nah, itu kan masih ikhtilaf. Pada syirik yang jali orang sepakat, tapi pada syirik yang sifatnya gairu jali, yang khafi, atau menuduh orang melakukan khurafat, perbuatan yang bertentangan dengan agama, tetapi tidak disepakati oleh ulama lain, nggak perlu kita ribut-ribut. Kemudian kita juga ada lembaganya sekarang di Indonesia, yalah, nggak perlu ribut itu, ya kah? Nah, daripada mencela apalagi bersifat langsung kepada orangnya, si anu itu peminum minuman keras, si anu itu ahli maksiat, nggak boleh kita seperti itu, bersangka-sangka. Apalagi menuduh orang berzina, di dalam Islam saksinya harus 4 orang. Ya kalak? Nah, ini tidak dibenarkan. Nah, bila ini yang keluar menumpuk dalam diri kita, nur itu tidak mau timbul ya. Nur itu tidak mau timbul. Tapi orangnya sholat, kenapa dia masih mencaci maki? Berarti sholatnya itu hanya karena kebiasaan saja, bukan digerakkan oleh kesadaran. Ataupun dilakukan oleh kesadaran, tapi antara sholat dan kehidupan tidak nyambung cahaya yang ada di dalam hatinya. Nah, yang keempat, sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan itu bagaimana? Sifat di mana di situ yang hanya Allah saja yang berhak, tapi ada ditanamkan Tuhan dalam diri kita. Sifat apa itu? Sifat sombong, angkuh, merasa lebih baik dari hebat dari orang lain. Itu sifat ketuhanan. Allah itu maha sombong, kita tidak boleh
sombong. Nah, itu sifat ketuhanan, maha perkasa, maha kuasa, ya kan? Itu sifat. Kalau orang sudah jadi penguasa, ya sebut aja misalnya kalau penguasa daerah ya, kepala daerah, jadi gubernur kah, atau seseorang itu jadi pengusaha tapi dia paling kaya lah di satu daerah, itu bisa timbul sifat sombong, bisa timbul sifat sombong. Dia akan mencela orang lain. Yang kacau itu miskin orangnya, sulit hidup, sombong pulang itu nak kacau jura. Kinclong ngarannya tuh. Nah, itulah. Nah, 4 sifat itu bisa tertanam dalam diri kita. Kenapa kita tidak mau meningkat sifat kita sampai kepada mutmainah diri kita? Karena itu masalahnya yang tadi menghalangi kita. Di mana sebabnya? Makanya Nabi menyebut al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, kata Nabi. Dalam hadis yang lain, as-sholatu nurun. Karena memang baik ilmu maupun sholat itu mencahayai diri kita, mencerahkan kita. Bahasa sekarang modern tuh mencerahkan hati kita. Oh, sehingga kita tahu baik dan buruk. Nah, inilah yang sifat-sifat itu nanti menunjukkan sifat itulah yang kita bawa pulang nanti. Kemana pulangnya? Ke alam barzah, ya lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang direkam, itulah rekamannya. Karakter kita itulah jadi rekaman kita. Jadi kalau Anda ingin tahu, melihat Anda itu fluktuasi masuk surganya berapa, kisaran masuk surga atau masuk nerakanya, lihat aja akhlak kita, akhlak diri kita yang oleh Nabi ini bu istu li utammima makarimal akhlak. Nah, sesungguhnya aku diutus kepada manusia itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi ini penting sekali memahami ini supaya kita tidak merasa benar. Jangan kebenaran kita jadikan alasan kita menjadikan kita sombong. Jangan karena merasa benar atau kebenaran yang kita anggap benar menjadikan kita mencela, mencaci maki orang lain. Yang penting kita tidak melakukannya. Ya enggak? Orang minuman keras ya, nah gimana sih? Ya sudah biar aja minuman keras. Yang penting kita jangan minuman keras. Yang penting keluarga kita tidak minuman keras. Daripada menyebut-nyebut dia gibah jadinya, ya enggak? Jadi dosa. Keuntungan yang minuman keras, berbagi dosa jadinya dengan kita, karena kita mencaci ya lah. Karena dia dicaci itu kan dapat pahala. Ini susahnya. Nah, kecuali yang bersifat nasihat, yang bersifat tertutup, nasihat tertutup. Jangan di publik, jangan nasihat tertutup. Bahan Allah. Kayak black campaign itu kan dosanya besar sekali tuh. Iyalah, kampanye hitam tuh dosanya besar, dosanya itu semua orang mendengar itu, ya kan? Ya seberapa banyak orang mendengar dan yang bersangkutan dimalukan, itu kasihan. Kalau misalnya ada terjadi seperti itu, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi itu ya. Fahiya kasamai allati tasruku pihal kawakib wa tala'u wa taqaddamu anna tilkal anwar asyaddu isyraqan min anwaril kawakib. Cahaya hati itu sebenarnya jikalau dia dibukakan, dia lebih hebat, lebih bercahaya daripada cahaya matahari. 5 aja. Kenapa? Karena cahaya matahari hanya bisa menembus zahir alam dunia, tapi cahaya hati sampai menembus, sampai ke aras, sampai ke sidratul muntaha. Itu perumpamaan ulama ya. Maka apabila kita ingin berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya kita harus menggunakan ini al-qulub dan asror. Kita harus menggunakan kolbun dan sir kita. Itulah yang paling pokok dalam kita berhubungan dengan Allah.
Coba kita membaca misalnya biasa hari astagfirullahaladzim, kita baca biasa aja astagfirullah, di mulut saja yang terkeluar, itu kita tidak terhubung dengan Allah. Tapi begitu kita hentakkan hati kita menyadari aku banyak dosa ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, atau sambil membaca astagfirullah, astagfirullah sambil berjamaah misalnya, atau duduk di rumah sendiri, astagfirullah ya Allah. Keingatan dosa ibu bapak juga, kalau ada dosa sidin, astagfirullahaladzim ya Allah, li walidaina ya Allah, ampuni aku ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Larut hati kita lah, diri kita larut dengan apa yang dibicarakan hati, itulah yang terhubung dengan Allah Subhanahu. Berarti kita menggunakan cahaya yang bisa mengontakkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kah? Nah itu caranya hidup hendak berhubungan dengan Allah. Johir ini tidak bisa dia. Johir ini bergantung hati. Jadi hati itu yang paling penting setirnya. Berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau subhanallah, maha suci Allah. Yang paling bagus itu subhanallah bukan sekedar diucapkan sambil memandang alam semesta ini sebagai anugerah dan ciptaan Allah. Subhanallah, hewan itu berjalan seperti itulah, subhanallah. Itu yang kontak, itulah yang disebut dengan tanziyah, kesucian, mensucikan Allah supaya diri kita suci pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menggunakan cahaya namanya, zikir yang bercahaya, ucapan yang bercahaya, karena didasarkan pada hati yang bercahaya. Qala ba'duhum law kasyafal haq an masyrikati anwari qulubi awliyaihi la natwa nurus syamsi wal qamari min musyrikati anwari qulubihim. Andaikan dibukakan, sebagian ulama mengatakan andaikan Allah membuka tentang cahaya-cahaya yang ada dalam hati seorang hambanya, maka cahaya yang hati itu terkeluar dari seorang aulianya, kekasih Allah, maka la natwa, tidak akan mungkin nurus samawati wal ardh, atau nurus syamsi wal qamar, cahaya matahari bisa membendung cahaya itu, dia lebih bercahaya lagi. Jadi hati itu kalau sudah bercahaya, dia lebih bercahaya lagi daripada cahaya matahari ataupun rembulan pada malam hari. Kenapa jadi begitu? Ya begitu, itulah hati. Matahari itu hebat secara johir, tapi dia begitu ditutup oleh kayu, kelihatan enggak? Enggak kelihatan lagi. Ditutup oleh rumah kita tidak lagi kepanasan oleh matahari. Padahal matahari itu hebatnya luar biasa, dari jauh sana dapat menerangi kita. Tapi begitu ditutup orang dengan benda seperti benda padat, dia tidak bisa mencahayai. Kenapa demikian? Tapi hati itu bisa menembus sesuatu yang tidak ditembus matahari. Misalnya orang yang punya firasat yang kuat kemarin di Paturabani, dia dapat menghitung isi dompet seseorang. Ya bayangkan, kalau modern sekarang mungkin dia dapat menghitung isi saldo yang ada milik orang lain di bank. Oh, itu siapa yang bisa melakukan itu? Hati manusia bisa menembus ke sana. Nggak usah itu. Kadang-kadang sampean karena sayang dengan anak, punya perasaan, oh anakku ada masalah ini, langsung pian nelpon mungkin dengan anak pian ada masalah apa nak, ya kah? Ah itu hati.
bisa menembus itu. Jadi gunakan hati. Nah, nanti kalau mau berusaha, mau melakukan apa saja, coba gunakan hati. Caranya supaya menggunakan hati itu tenangkan diri kita dulu. Makanya kalau dalam agama kita, syariat kita namanya istiqorah. Ya kah? Bayang istiqorah dulu. Mungkin sholat hajat dulu. Dah bingung mau buka bakso kah, jualan bakso kah misalnya, mau buka jualan mie saja kah, atau mau buka jualan es krim kan? Bingung misalnya nih. Atau kalau anak muda bekerja di sini, daftar di, karena boleh daftar satu saja tempat gitu misalnya kan, di Menkumham kah, mendaftar di apalagi di kehakiman kah, atau mau mendaftar di instansi lain kah misalnya, PU misalnya kan. Nah, buka apa, bingung. Maka tembuslah dengan hati. Sholat istikharah dulu, sholat hajat dengan Allah, senang bersama. Nanti akan terasa tembus itu. Apa saja, apalagi yang berkait dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah cahaya itu, yaitu menggunakan hati. Nah, ini cahaya hati yang terletak ada di hati kita dan relung yang terdalam dari diri kita. Fa inna zalika an-nur yatra alaihil kusub wal gurub. Karena sesungguhnya cahaya-cahaya matahari itu bisa tertutupi oleh al-kusub. Kusub itu gerhana. Ya, kalau gerhana matahari tertutupnya. Gerhana matahari misalnya gerhana bulan, bulannya tertutup. Gerhana matahari, mataharinya ditutup oleh apa? Ya oleh gerhana itulah. Oleh bintik hitam kah makin besar lah. Nah, aneh lah. Tertutup oleh apa? Oleh gurub. Ketika dia terbenam, maka matahari itu pun menjadi hilang. Ya lah, nah terlihat hilang. Nah, akhirnya timbul gelap. Nah, tapi hati tidak begitu. Nah, itu. Dalam konteks modern ini sudah dipahami dalam konteks modern jahir yang bersifat hissi. Tapi kalau yang kita bahas ini kan ke Tuhan. Apa sih kehendak Allah? Wah, gitu kan pertanyaannya lah. Menurut Allah yang baik ini bagaimana untuk diriku? Menurut Allah. Lalu kita sholat istikharah kan? Yalah. Allahumma inni astaghfiruka bi khairika min ilmika. Misalnya, ya Allah, aku berserah diri kepada Engkau. Aku minta pilih dengan Engkau. Menurut Engkau yang mana aku lakukan? Ya enggak? Dalam hidup. Termasuk ketika kita mengerjakan ibadah, sholat, duduk sebentar saja, bertenang-tenang sebentar. Habis sholat misalnya, bertenang sebentar aja, merenung. Tidak mengucap bacaan tertentu, mungkin tenang diam saja, tapi memantulkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memantulkan jiwa kita melewati hati kita, masuk ke dalam sir, masuk ke dalam jiwa kita yang disebut dengan ruh. Jadi ini ruh ya, ini sebut aja ini jasad ya, jasad. Di dalam jasadnya ada ruh kan? Dalam jasad kita ini ada ruh kan? Ruh ini banyak komponennya. Yalah. Akal di ruh ini juga sebenarnya. Apalagi tabiat di sini juga. Apalagi selain tabiat, selain apa? Kebaikan di sini juga, keburukan di sini juga. Ilmu masuk di sini juga. Yalah. Apalagi akal di sini juga. Nah, semuanya ada di dalamnya itu. Kolbun di situ juga, sir di situ juga. Cuma supaya kita bisa menembus ke jiwa kita atau menembus ke ruh langsung, itu mulai yang disebut dengan kolbun, langsung masuk lagi kepada sir. Demikian juga ketika kita ingin berhubungan dengan Allah, maka yang perlu ditembuskan ini dengan hati dan sir. Allahu Akbar.
Terjadilah dialog kita dengan Tuhan, bukan bacaan kita. Sebenarnya bacaan kita itu formalitasnya. Baca surah Fatihah itu syariatnya, itu johirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu sudah, itu formalitas kita sudah. Itu cara syariat. Tapi syariat juga mengajarkan hati kita ditujukan kepada Allah. Ya Allah, ujar hati kita nih, ya Allah. Atau paling sir, kalau sir itu ringkas lagi, yang mudah kita ucap, yang mudah kita ungkap secara ilmu itu hati, lebih mudah daripada sir. Ya Allah, hari ini aku menghadap Engkau ya Allah, ampuni dosa hamba. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik, yang hamba berdiri menghadapmu ya Allah. Ya Allah, bimbing aku ya Allah. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah nambah istiqomah selalu mengabdi kepada Engkau ya Allah. Ya kelak. Nah, itu yang jalan asik. Larut jiwa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila kita tergiring oleh hati itu, itulah kita tergiring, berarti kita tersambung dengan Allah. Melewati sambungan apa kabelnya? Namanya adalah nur tadi itu. Nah, bahasa mungkin umum dulu cahaya lah, ya kan? Tapi ini cahaya yang bukan dilihat oleh mata, ya kan? Ini cahayanya bukan bisa dilihat oleh mata. Kabelnya tidak bisa dilihat oleh mata, namanya nur. Kalau di Indonesia kan namanya cahaya. Nah, itu mungkin mudah-mudahan bisa dipahami lah. Maka apapun juga ketika kita ingin kontak dengan Allah, atau bahasa lain supaya dikabulkan doa-doa kita, atau diperhatikan oleh Allah, atau menjadikan sesuatu itu bernilai ibadah, maka tidak ada jalan kecuali melalui hati, tembus kepada sir kita. Itulah yang dapat dipahami di dalam agama kita. Karena itu Nabi bersabda, innallaha la yanjuru ila suwarikum walakinallaha yanjuru. Tetapi Allah tidak memperhatikan johirmu. Yang utama ketika kamu sholat misalnya, Allah lebih memperhatikan kepada hati kamu ya Nabi. Nah, ini penting. Itulah yang dimaksud dengan nur tadi itu. Alat sambungnya adalah hati dan sir. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Ulun minta maaf, minta redho atas segala kekurangan dan kesalahan ulun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.
شاء